Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Sri Putri Mutiara dengan NIM 211072027. Oke, saya berasal dari 2B di 3 akuntansi. Di video kali ini kita akan membahas tentang laporan keuangan bank. Tentunya pasti ada target dari video ini, apa-apa saja yang akan dibahas dari video ini. Nah, untuk poin yang akan dibahas dalam video ini, yang pertama itu ada pengertian laporan keuangan bank. Yang kedua itu tujuan laporan keuangan bank. Yang ketiga, jenis-jenis laporan keuangan bank. Dan yang terakhir yaitu sistematika laporan keuangan bank. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu tentang pengertian laporan keuangan bank. Tentunya kita harus tahu terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan laporan keuangan bank, sehingga bank sangat membutuhkan laporan tersebut. Nah, laporan keuangan bank atau laporan keuangan merupakan media untuk menyampaikan informasi keuangan bank yang dibutuhkan oleh pengambilan keputusan. Laporan keuangan dibuat setiap periode tertentu, laporan bulanan, triwulan, dan juga tahunan. Nah, dari pengertiannya ini, kita sudah mengetahui nih, tujuan dari laporan keuangan bank tersebut dibuat atau disediakan. Selanjutnya, yaitu tentang tujuan laporan keuangan. Sesuai dengan yang sudah saya sampaikan di awal, dari pengertian saja kita sudah mengetahui apa tujuan dari laporan keuangan. Nah, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dan pemangku kepentingan atau disebut dengan stakeholders dalam membuat keputusan finansial. Nah, jadi bank menyediakan laporan keuangan ini untuk menyediakan informasi menyangkut posisi keuangannya atau menyangkut yang berhubungan dengan keuangan bank. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis laporan keuangan bank. Yang pertama itu ada neraca, laporan neraca, di mana laporan keuangan bank yang menggambarkan posisi harta, kewajiban atau hutang bank dan modal bank pada periode tertentu. Yang kedua yaitu ada laporan laba rugi. Laporan yang menggambarkan hasil usaha yang diterima bank dalam satu periode tertentu. Yang ketiga yaitu ada laporan komitmen dan kontingensi, disebut juga dengan rekening administratif yang disajikan secara terpisah antara komitmen dan kontingensi. Laporan komitmen ini biasanya bisa kita ketemui dalam kredit. Yang selanjutnya yaitu ada laporan arus kas, di mana laporan yang menggambarkan tentang arus kas masuk dan kas keluar, meliputi arus kas dari aktivitas koperasi, investasi, dan juga pendanaan. Nah, selanjutnya yaitu ada sistematika laporan keuangan. Yang pertama, kita akan membahas pada laporan neraca, yang mana pada bagian aktiva yang ada kas, yaitu uang kertas atau logam yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua yaitu penempatan pada bank lain, penanaman dana pada bank lain dalam bentuk interbank, call money, tabungan, deposito. Yang selanjutnya yaitu ada penempatan pada Bank Indonesia, saldo rekening giro bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Yang selanjutnya yaitu ada surat berharga, surat pengakuan hutang wesel saham obligasi dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar uang dan modal. Yang selanjutnya yaitu ada kredit, pinjaman yang diberikan kepada pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Yang selanjutnya yaitu ada penyertaan, penanaman dana dalam bentuk saham perusahaan lain untuk tujuan jangka panjang. Yang selanjutnya yaitu ada pembiayaan syariah, pinjaman yang diberikan dengan menggunakan akad mudharabah atau bagi hasil yang berpedoman berdasarkan syariah. Yang selanjutnya yaitu ada pendapatan yang masih akan diterima, yaitu imbalan yang diperoleh atas penggunaan aktiva atau sumber ekonomi suatu bank oleh pihak lain. Nah, selanjutnya ada bentuk laporan neraca yang dilaporkan secara bulanan. Yang pertama itu bagian aset, yaitu ada kas, penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, tagihan derivatif yang bisa teman-teman lihat pada
video ini adalah surat berharga yang dijual, dan janji beli kembali. Teman-teman juga bisa melihat di pulpen yang sudah saya berikan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada liabilities. Apa saja yang masuk ke dalam liabilities? Yang pertama itu ada giro, simpanan pihak lain pada bank yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan cek, ATM, surat perintah pembayaran, atau dengan cara peminta bukuan. Yang kedua yaitu ada tabungan, simpanan pihak lain pada bank yang dapat diambil dengan syarat-syarat tertentu, tidak dapat diambil dengan cek atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Dan yang terakhir yaitu simpanan berjangka, di mana simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu. Ada beberapa pinjaman, yaitu ada pinjaman dari BI, pinjaman dari bank lain, kewajiban yang harus segera dibayar, setoran jaminan, dana investasi, revenue sharing, surat berharga yang diterbitkan. Nah, ini dia, yaitu apa-apa saja yang termasuk dari liabilities tadi, yaitu ada pinjaman dari BI yang sudah saya sampaikan, pinjaman dari bank, kewajiban yang harus segera dibayar. Nah, berikut adalah liabilities dan ekuitasnya. Yang termasuk dalam liabilitas yaitu ada giro, tabungan, simpanan berjangka, dana investasi, revenue sharing yang sudah saya berikan sebelumnya. Dan sedangkan yang termasuk pada ekuitas yaitu ada modal yang disetor. Yang pertama ada modal dasar, modal yang belum disetor, dan saham yang dibeli kembali, yaitu treasury stock. Dan yang selanjutnya tambahan modal disetor, yang dimana terdapat agio, disagio, modal sumbangan, dana setoran modal, dan lainnya. Dan selanjutnya ada pendapatan atau kerugian komprehensif lainnya. Nah, laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan hasil usaha yang diperoleh selama satu periode tertentu. Apakah pendapatannya tersebut laba atau rugi? Yang pertama yaitu pendapatan operasional bank. Pendapatan yang diterima dari kegiatan pokok perbankan yang terdiri dari pendapatan bunga, pendapatan provisi dan komisi, dan pendapatan operasional selain bunga. Nah, pendapatan dan beban operasional yang bisa kita lihat, yang pertama adalah pendapatan dan beban, di mana ada pendapatan bunga, yaitu bisa bermata rupiah atau valuta asing. Yang kedua yaitu beban bunga, bisa bermata rupiah atau valuta asing. Sedangkan pendapatan dan beban operasional selain bunga bisa kita lihat sebagai pendapatan operasional selain bunga, itu ada peningkatan nilai wajar aset keuangan, ada penurunan nilai wajar liabilitas keuangan, ada keuangan penjualan aset keuangan, seperti yang teman-teman lihat pada PPT yang sudah saya berikan. Dan yang kedua yaitu ada beban operasional selain bunga. Yang pertama yaitu penurunan nilai wajar aset keuangan atau mark to market, di mana terdapat surat berharga, kredit, spot, dan derivatif, dan selanjutnya aset keuangan lainnya. Yang keduanya itu peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan atau mark to market. Yang selanjutnya itu kerugian penjualan aset keuangan, di mana termasuk surat berharga dan juga kredit. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang pendapatan non operasional, biaya operasional, dan juga biaya non operasional. Di sini bisa teman-teman lihat pendapatan beban non operasional yaitu keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap dan inventaris, keuntungan atau kerugian penjabaran transaksi valuta asing, pendapatan atau beban non operasional lainnya. Nah, selanjutnya laba rugi non operasional, laba rugi tahun berjalan, pajak penghasilan, taksiran pajak tahunan berjalan, pendapatan, sehingga terdapatlah laba atau rugi bersih. Nah, selanjutnya yaitu di bagian penghasilan komprehensif lainnya. Bisa teman-teman lihat di yang termasuk apa saja yang termasuk dalam penghasilan komprehensif lainnya, sehingga mendapatkan total penghasilan komprehensif lainnya. Nah, selanjutnya itu laporan komitmen dan kontingensi. Komitmen, suatu ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak bisa dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratannya terpenuhi. Komitmen terdiri dari tagihan komitmen, kewajiban komitmen. Sedangkan kontingensi, keadaan yang masih diliputi ketidakpastian mengenai kemungkinan memperoleh laba atau rugi oleh suatu bank. Kontingensi terdiri dari, yang pertama ada tagihan kontingensi, yang kedua ada kewajiban kontingensi. Nah, berikut adalah yang termasuk akun dari tagihan komitmen.
tagihan komitmen dan juga tagihan kontingensi. Tagihan komitmen, kewajiban komitmen, dan juga tagihan kontingensi. Dan yang ketiga yaitu ada tagihan kontingensi, dan yang keempat yaitu ada kewajiban kontingensi. Nah, berikut adalah bentuk contoh laporan ke arus kas, yaitu laporannya menggambarkan penerimaan dan penyaluran kas selama periode tertentu. Laporan arus kas dikelompokkan dalam yang pertama ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Berikut adalah contoh dari manajemen keuangan network yang laporan arus kas. Nah, sekianlah video kali ini. Jika ada salah dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.